Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, NIM 21742011057, kelas A121 Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Pidana tentang makalah Hukum Pidana. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Dari banyaknya bidang di dunia ini yang mencakup sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, menunjukkan adanya kebebasan di dalam bermasyarakat. Hukum pidana di sini dapat memberikan perannya melalui pemerintah dalam menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru dan memberi perintah kepada para penegak hukum untuk memasuki berbagai bidang yang luas tersebut. Hukum pidana yang dimaksud adalah adanya berbagai ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Hukum pidana berarti hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. B. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang mengenai pengertian hukum pidana di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pendapat para ahli mengenai pengertian hukum pidana? 2. Apa yang dimaksud dengan tempat, sifat, dan fungsi hukum pidana? C. Pembahasan. 1. Pendapat para ahli mengenai pengertian hukum pidana. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum pidana. A. Dr. Wirjono Prajodikoro, SHD. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. B. Satocit Kartanegara. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan yang lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan atau melaksanakan pidana. C. W.L.G. Lemaire. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana ini merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan suatu atau tindak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu. Dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut. D. Van Hamel mengatakan bahwa hukum pidana berkembang menjadi hukum publik dikarenakan pelaksananya berada sepenuhnya pada tangan pemerintah, meskipun terdapat pengecualian seperti delik aduan, yang berarti pemerintah dapat menerapkan suatu sanksi pidana setelah adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan. Kesimpulannya, hukum pidana mengandung dua pengertian, yaitu ius puniendi atau objektif dan ius punale atau subjektif. Hukum pidana sendiri sebetulnya sama dengan cabang hukum lain dalam menegakkan berbagai norma yang diakui hukum. Cabang hukum lain dalam menegakkan berbagai norma diakui hukum. Hanya saja yang membedakan adalah dalam hukum pidana terdapat penambahan penderitaan dalam bentuk pidana.
Pada dasarnya hukum pidana menurut tempat telah diatur dalam pasal 2. Menurut pasal 2, yang menjadi sebuah patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya bahwa siapapun baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia, maka akan diberlakukan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana bersifat publik, yang mana berarti bahwa hukum pidana mencakup kepentingan umum. Selain itu, fungsi dari hukum pidana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Di samping itu juga hukum pidana berfungsi sebagai subsidiar, dalam hal ini sebagai alat kontrol sosial. Saran melalui penjelasan di atas mengenai pengertian, tempat, sifat, dan fungsi hukum pidana, kita sebagai mahasiswa haruslah mengerti mengenai hal tersebut. Dikarenakan hal-hal tersebut merupakan dasar atau fondasi utama sebelum menilik lebih jauh mengenai hukum pidana itu sendiri. Terima kasih, demikian dari saya.